menanyakan sakelar, Nick mengajukan sebuah pertanyaan. Siapa tokoh hebat yang menerangi dunia dengan lampu listrik? Ini adalah pertama kalinya Ethan berbicara secara sukarela. Melihat kondisi Ethan perlahan membaik, Nick segera memberikan dorongan dan menceritakan banyak kasus serupa dengan Ethan. Ternyata banyak jenius seperti Picasso, Da Vinci, dan lainnya pernah mengalami disleksia. Mereka juga pernah diisolasi. Hugo dan Ben, mereka berdua adalah karakter yang telah mengalami hal-hal yang sangat berbeda satu sama lain. Mereka tidak saling kenal, tetapi mereka saling mendukung. Saat kelas berakhir, Nick memanggil Ethan secara khusus. Dia berkata, ada satu orang lagi yang belum disebutkan, karena saat ini dia belum terlalu terkenal. Tetapi saat kecil, dia juga mengalami masalah yang sama. Dan orang itu adalah Nick sendiri. Dia juga pernah mengalami disleksia. Ayahnya memarahinya dan menyebutnya idiot, merasa dia tidak berguna. Tidak dipahami oleh semua orang, tetapi sekarang dia sudah menjadi guru di sekolah menengah ternama. Saat istirahat, anak-anak dengan gembira bermain air di pinggir kolam, sedangkan Ethan hanya duduk di samping, menuangkan semua barang kecil yang biasanya dia kumpulkan. Setelah menyusunnya dengan cermat, ternyata berhasil membuat sebuah perahu kecil yang bisa mengapung. Perahu kecil itu membawa impian remaja tersebut mengarungi lautan, dan teman-temannya mengerumuni memberikan tepuk tangan untuknya. Tetapi Ethan justru dengan rendah hati bersembunyi di belakang teman-temannya. Waktu yang lama mendapatkan cercaan dan tekanan telah menanamkan rasa rendah diri pada dirinya. Untuk memungkinkan Ethan belajar dengan normal, Nick mengajukan permohonan kepada kepala sekolah untuk menjadi guru khusus Ethan, dan Ethan sangat cerdas serta sangat rajin. Di bawah bimbingan guru Nick, dulu huruf-huruf cermin yang tidak bisa dia bedakan, sekarang dia tidak hanya bisa membedakan, tetapi juga bisa menulis esai yang bagus. Senyum yang hilang hari-hari sebelumnya perlahan kembali ke wajah Ethan, sementara ayahnya tidak pernah membayangkan bahwa dia yang dulu bahkan tidak bisa menulis huruf. Ethan sekarang sudah bisa membaca dan menulis dengan normal. Kemajuan anaknya sangat besar. Dia akhirnya menyadari betapa besar kerugian yang dia timbulkan pada putranya. Ayahnya merasa malu hingga matanya memerah. Untuk membantu Ethan sepenuhnya melepaskan diri dari rasa rendah diri dan menemukan kembali kepercayaan dirinya, guru Nick mengadakan lomba melukis di sekolah di mana guru dan siswa dapat berpartisipasi. Pada hari perlombaan, semua siswa dan guru di seluruh sekolah datang, tetapi hanya saja tidak terlihat bayangan Ethan. Teman-teman sekelasnya juga tidak tahu kemana Ethan pergi. Sampai ujian tertulis dimulai, Ethan masih belum muncul. Tepat ketika Mr. Nick sangat cemas, Ethan akhirnya muncul. Ternyata Ethan bangun pagi-pagi, merapikan riasan di depan cermin, dan pergi ke kolam kecil tempat impian berlayar untuk mengambil foto. Mr. Nick segera mengeluarkan selembar kertas gambar dan memberikannya kepada Ethan, yang lalu mencari tempat sepi untuk duduk. Warna-warna cerah yang dipadukannya dan cara berpikir kreatifnya menghasilkan sebuah karya yang cukup memukau semua orang. Namun, Nick Laushi menggambar Ethan. Melihat dirinya tersenyum lebar dalam gambar, Ethan tak bisa menahan bibirnya bergetar. Ini pertama kalinya dia merasa dirinya dihargai. Akhirnya, Ethan memenuhi harapan semua orang dan menyamai Nick Laushi di peringkat pertama, menjadi karya untuk sampul buku tahunan sekolah. Sebenarnya, keberuntungan terbesar di dunia ini adalah ketika kesedihanmu dipahami oleh orang lain, dan kebetulan kekuatan kepercayaan ini jauh lebih hebat daripada hal serupa. Dalam kehidupan nyata kita, setiap orang memiliki bidang yang diminati. Jadi jangan pernah meremehkan diri sendiri. Kamu pasti akan bersinar dalam bidang yang kamu kuasai, hingga memukau semua orang.